Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bro di channel Angler Liar. Nah, di sini saya ingin sedikit berbagi bagaimana cara membuat rakitan atau disebut settingan target untuk ikan mujair. Nah, jadi bagaimana kelanjutannya? Saksikan video ini sampai selesai. Oke, let's. Nah, jadi kita membuat settingan untuk target mujair. Nah, di sini salah satunya saya menggunakan ketembat yang sudah saya potong. Nah, cukup di atas ininya aja guys, kita potong. Nah, kita potong. Ini sudah saya potong sengaja untuk mempercepat video biar tidak lebih lama. Nah, di sini saya menggunakan stopper dan kili-kili. Nah, untuk kili-kilinya saya memakai rolling swivel. Nah, dan yang stoppernya gua gunain nggak tahu boy. Ini tulisannya apa kali? Nggak paham saya. Nah, untuk kail saya menggunakan angka 3, yaitu nomor 3. Kailnya nomor 3. Mereknya Magic Carbon. Terserah sih kalau mereknya apa aja guys, yang penting ya nomor 3, tergantung target. Saya sengaja menggunakan nomor 3 karena ikan mujairnya antara ya sedang lah boy, 5 jari segini. Maaf kalau ini hitam, jadi 5 jari seperti ini. Nah, untuk ukuran kenur itu saya menggunakan ukuran 0,25. Kenapa? Nah, standarnya ya seperti ini, 0,25 nomor 3. Nah, kita ambil untuk netting, kita ambil sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oh iya, ini saya gunakan timah lempengan dan ini sudah tersedia juga, tapi saya tidak menggunakan ini guys. Biasanya sih banyak yang menggunakan timah-timah seperti ini untuk lebih berat, tapi saya menggunakan timah lempengan. Nah, untuk ampul saya menggunakan yang berbentuk panjang. Nah, kan ada yang hanya sekedar bulat gitu kan, tapi saya lebih tertarik sama yang panjang seperti ini untuk settingan mujair. Nah, kita ambil dikit. Nah, untuk kili-kili, nah di sini yang besar. Nah, kita ambil dulu satu contoh. Nah, untuk yang kili-kili ini awalnya seperti ini. Nah, awalnya seperti ini. Nah, kenapa yang satu lubang ini saya gepengkan kalau nggak saya panjangkan? Ini kegunaannya untuk bisa masuk ke, nah seperti ini guys, maaf sorry, nah seperti ini. Nah, bisa masuk seperti ini dan bisa rapi. Nah, caranya kayak gimana? Nah, saya menggunakan alat seperti ini, nggak tahu di daerah kalian namanya apa. Kalau di daerah saya namanya gegep katanya guys, kalau Sundanya. Nah, jadi kayak gini, kita luruskan. Nah, hasilnya kayak gini guys, contohnya. Nah, ini udah lurus, bisa masuk, bisa, dan ini lebih rapi. Nah, sekarang kita masukkan seperti ini. Masukkan, kita sekedar ikat saja. Nah, jadi ini ikat. Satu ikatan, dua ikatan juga udah kuat. Nah, ini kita putar, hanya sekedar diputar-putar. Nah, untuk ikat mengikat mungkin metodenya kalian sudah punya sendiri atau seperti apa. Kalau mau ngikutin seperti saya silahkan. Saya sekedar diikat-ikat, cuma beberapa ikatan. Nah, yang ini kita tarik. Nah,
maaf ini terlalu kecil, harus saya lebih panjang ya harusnya. Nah ini ikat seperti ini. Nah kalau ini panjang kalian bisa menggunakan ini, jadi maaf itu banyak berisik banget di luar. Nah ini bisa menggunakan alat apa aja terserah kalian, karena kita mempunyai dua tangan, biasanya tangan satunya harus tarik menarik. Nah jadi hasilnya seperti ini, dia lebih rapi, lebih kuat. Nah semakin tarikannya ini semakin ditarik kencang yang sebelah sini, ini akan semakin ngunci. Nah jadi seperti itu fungsinya. Nah ini kita potong sedikit, gunting. Nah jadi segini. Nah kita lanjut, ini kita masukin. Nah jadinya seperti ini. Nah jadi ini masuknya seperti ini. Nah lebih rapi. Kita masukin stopper, nggak usah banyak-banyak kan, cukup satu saja stoppernya. Biasanya kalian kan menggunakan, terkadang ada yang settingannya menggunakan 2 stopper. Jadi di atas sini dikasih stopper, di sini ditaliin. Nah di sini stopper, kadang seperti itu kan. Nah di sini saya cukup memakai 1 stopper. Kenapa? Karena menurut saya ketika sudah masuk ke sini ini udah termasuk kuat, jadi nggak usah ini. Nah minimal stoppernya bisa masuk setengah. Nah bisa masuk setengah. Nah ini kita tarik lagi, Nah ini sudah kencang. Nah kalau sudah kencang seperti ini sudah terlihat bahwasanya settingan sudah terbentuk rapi. Nah di sini saya menggunakan kail yang berukuran nomor 3. Nomor 3 lebih besar daripada nomor 2. Ya iyalah. Nah ini kita pasang cukup 1 kail. Mungkin untuk metode sekarang saya menggunakan 1 kail aja, karena ntar kita akan gunakan di hari minggu besok. Kita akan gunakan settingan ini seperti apa, apakah hasilnya akan memuaskan atau memang orang yang mancing di pinggir saya yang lebih banyak ikannya. Nah kita akan coba besok. Nah jadi saya seperti ini, cukup diikat. Nah untuk metode pengikatan ya mungkin saya rasa semua orang juga bisa, termasuk Anda yang nonton video ini yang mungkin paham, apalagi yang sudah hobi memancing. Nggak mancing biasanya tuh pusing kan, kalau udah hobi. Nggak mancing pusing, pas mancing nggak dapet juga pusing. Nah jadi kita ikat udah kuat seperti ini. Nah contohnya seperti ini guys, contohnya seperti ini ikatannya. Nah yang di bawah, nah untuk biasanya kail kalau kalian ingin menggunakan 2 kail ataupun 3 kail itu bisa. Nah ini di settingan ini saya menggunakan 1 kail. Mungkin 1 kail cukup. Kalau memang rezekinya dapat ya dapat. Biasanya ada yang mocel juga ada, tapi kalau biasanya rezekinya dapat ya nggak bakal mocel kan. Nah seperti ini. Nah ini yang sudah siap. Jadi seperti ini settingan kita. Nah ini tinggal kita talikan. Nah untuk pemberat atau timah lempengan kita tidak menggunakan yang seperti ini, yang bulat. Emang ini berat, cukup 1 bisa gitu kan, tapi saya menggunakan timah lempengan. Nah untuk penaruhan timah lempengan seperti ini, nah ini kita tidak, biasanya yang saya perhatikan gitu ketika saya mancing, memang pemancing-pemancing barangan saya atau seperti apa itu dia menaruhnya di kenurnya guys. Jadi di kenurnya dipasang timah lempengan gitu, dilipat ya. Emang berat bisa seperti itu, tapi
saya menggunakan metode settingannya rapih guys, jadi maaf sorry. Nah ini kita kasih timah lempengannya di deket kili-kili. Nah seperti ini, terlihat guys. Nah ini seperti ini, lalu kita putar memakai tenaga dikit supaya apa, supaya lebih erat, lebih rapi. Nah jadi seperti ini ya guys, jadi seperti ini. Nah terlihat, nah jadi seperti ini. Nah berhubung di sini saya menggunakan ampul yang lumayan besar dan panjang seperti ini, biasanya kalau satu dia hanya segini guys, kalau enggak dia miring gini. Ini contoh, ini ampul ini di bawah nih guys, maaf. Nah ini seperti ini, biasanya dia akan miring seperti ini kalau cuma satu biasanya. Nah di sini makanya saya menggunakan 2 timah lempengan, tergantung kondisi si ampul. Biasanya kalau si ampulnya besar ya memakai 2, karena timah lempengan ini kekuatan beratnya itu berbeda dengan timah yang bulat seperti ini kan, tergantung. Nah ini kita lingkari sama seperti metodenya yang pertama, kita putar. Nah kita putar seperti ini. Nah kita putar yang lebih rapi, supaya lebih rapi kita memakai tenaga. Nah ketika sudah terputar seperti ini, kita rapihkan sesuai rapihnya. Terserah kalian mau memakai lempengannya lebih besar, entah itu di tengah-tengah taruhnya, entah di atas, cuman di atas sini sampai tengah sini ya nggak apa-apa. Kalau besar ya mungkin telam gitu, yang ini lebih telamnya lebih ini, yang penting telamnya segini guys. Nah ini ukuran udara, yang di bawah ukuran air. Nah jadi lebih asik ketika telamnya ikan besar langsung. Kalau telam ikan besar, kalau cuman, nah itu biasanya ikan anak-anaknya guys, biasanya seperti itu. Kalau telam tarik ya dapat, kalau nggak dapat ya berarti belum rezeki. Nah di sini biasanya timah lempengan ini biasanya kalau dalam air, kekuatan air, ketika dapat babon guys, babon mujair, kalau nggak ikan besar lah gitu ya, ini kita saling tarik. Nah biasanya yang ini terkadang lepas ke bawah, nggak bakal hilang karena ada ikan di sininya. Ini lepas terkadang ke bawah, atau kendor lah yang di atas ke bawah sini kendor. Jadi metodenya kita rapi, kita memakai lem power blue kalau saya di sini. Kalau di sini disebutnya Atrico guys, tergantung kalian. Pokoknya lem yang bisa buat tembaga atau timah lempengan ya, seperti itu sejenisnya. Nah di sini saya menggunakan ini lemnya supaya apa? Supaya dia lebih kuat, lebih erat. Nah saya gunakan seperti ini. Nah cukup ditiup, dia cepat sekali untuk keringnya guys. Kalau di daerah saya sih disebutnya lem power blue biasanya, tapi kurang tahu kalau di daerah kalian. Awas ini nih nyecrek guys, takut kena ternempel. Tapi di sini disebutnya tulisannya Atrico, ya apa aja lah, lem apa aja juga bisa, yang penting bisa untuk timah atau tembaga. Nah untuk di sini, untuk yang paling atasnya jangan sampai kena lem guys. Jadi biar dia bisa tetap muter, tetap berfungsi, biar tidak tertutup ya seperti ini dicek-ceknya. Ini kalau kalian pengen yang di bawahnya dilemin, ini yang dipegang. Jadi serapi mungkin, sebisa mungkin kalian rapi. Nah ini nggak apa-apa dikasih juga guys, tidak masalah, karena kalau sudah kering dia nambah bening gitu.
hasilnya. Jadi seperti ini. Cukup kita tiup-tiup saja. Karena dia cepat keringnya. Oh, langsung mengering dia. Nah, jadi seperti ini. Kelihatan? Nah, ini tinggal kita kailkan, kita pasang di kenur pancing. Sisanya ya tinggal kita gunakan. Ini akan saya gunakan di hari Minggu tanggal 30 itu untuk ikan mujair. Nah, kuat banget guys lemnya guys. Jadi kita nunggu lebih kering lagi supaya lebih ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Dia lebih dominan, lebih kuat, lebih ini, lebih efektif untuk dipakai ikan mujair. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Metodenya seperti itu. Ya, jika kalian suka jangan lupa subscribe channel ini untuk bisa berkembang lebih banyak, lebih jauh. Dan jika ada request tentang settingannya untuk ikan apa, ya insya Allah saya bisa untuk upload lagi. Dan jika kalian suka, like videonya, jangan lupa subscribe channel ini. Dan jika ada yang ingin bertanya ataupun saran, mungkin angler master lebih paham, ya silahkan untuk berkomentar di bawah video ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Salam pemancing, hobi mancing dari channel Angler Lear. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.